Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah, perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar tentang bahasa Indonesia, kita harus tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu sudah digunakan sebagai bahasa komunikasi sejak zaman dahulu. Terutama bisa diketahui dari sejak zaman Sriwijaya. Kita bisa melihat prasasti-prasasti yang menerangkan bahwasanya bahasa Melayu itu sudah digunakan sebagai bahasa komunikasi antar wilayah dan antar pulau di Indonesia. Pertama ada prasasti kedudukan bukit, lalu prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangbrahi, prasasti Gandasuli, dan prasasti Bogor. Nah, itu adalah bukti-bukti bahwasanya bahasa Melayu itu sudah digunakan sebagai bahasa komunikasi antar wilayah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian bahasa dari dua ahli. Sebenarnya ada banyak definisi ataupun istilah mengenai bahasa, tapi saya mengambilkan dari dua ahli. Yang pertama dari Goris Craft bahwasanya bahasa ialah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi kalau menurut Goris Craft itu adalah bahasa itu merupakan alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Alat ucap itu apa? Yang dihasilkan oleh mulut manusia, gitu loh. Lalu kalau menurut Fodor, bahasa ialah sistem simbol dan tanda. Jadi kalau menurut Fodor ini bahasa itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya simbol dan juga tanda. Ya memang benar. Ketika kita belajar bahasa itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya simbol dan juga tanda. Selanjutnya, kenapa sih bahasa Indonesia itu atau bahasa Melayu itu dipilih sebagai bahasa Indonesia? Kenapa? Alasannya ada beberapa. Yang pertama, sejak dahulu merupakan lingua franca di Indonesia. Lingua franca itu apa? Lingua franca itu adalah bahasa komunikasi yang digunakan secara luas. Tidak cuma digunakan oleh satu wilayah saja, tapi oleh berbagai macam wilayah. Kan terbukti Nusantara itu Indonesia ya. Itu terdiri dari begitu banyak pulau dan juga begitu banyak suku bangsa. Nah, dengan adanya bahasa Melayu itu di zaman dahulu itu mempermudah untuk komunikasi antar wilayah gitu loh ya. Karena seperti kita tahu kalau hampir setiap suku di Indonesia itu memiliki bahasanya sendiri-sendiri kan. Bahkan katakanlah bahasa Jawa, Jawa Jogja, Jawa Tengah, lalu Jawa Timur itu sudah agak sedikit berbeda. Nah, selanjutnya sistem bahasa Melayu itu sederhana. Jadi sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah digunakan. Mau bilang saya ya tinggal saya saja. Mau bilang kamu ya kamu saja. Tapi kalau contoh kecil bahasa Jawa itu ketika mengatakan kamu itu bisa berbagai macam cara. Kowe, sampeyan, panjenengan, nah itu bisa berbagai macam cara dan kalau nggak tahu penggunaannya itu susah nanti. Nah, kalau yang ketiga, bahasa Melayu diterima oleh semua suku sebagai bahasa nasional Indonesia. Nah, karena semua suku itu menerima bahasa Melayu. Karena memang bahasanya mudah dipahami, mudah digunakan gitu loh. Selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, tentunya sebagai bahasa nasional, jelas ya. Kalau kita belajar tentang bahasa Indonesia tidak akan lepas dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda sudah mengikrarkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, bahasa pemersatu, dan bahasa nasional Indonesia. Lalu bahasa negara seperti yang ada di UUD 45 bab 15 pasal 36 tentang bahasa negara. Bahwasanya bahasa negara Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, itu sudah ada undang-undangnya. Lalu selanjutnya fungsi bahasa Indonesia, apa sih fungsinya? Bahasa Indonesia itu pertama jelas lambang kebanggaan nasional. Jadi orang yang menggunakan bahasa Indonesia itu berarti dia menggunakan bahasa nasional. Lambang jati diri nasional. Jadi orang kalau menggunakan bahasa Indonesia, oh berarti itu kemungkinan dia bangsa Indonesia. Kemungkinan, karena sekarang juga bahasa Indonesia sudah banyak digunakan di negara yang lain.
Bahkan di Australia itu juga ada sekolah yang mengajarkan khusus tentang bahasa Indonesia. Banyak negara-negara di dunia ini yang di sekolahnya sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Selanjutnya sebagai lambang jati diri nasional. Nah, maksudnya lambang jati diri nasional itu bagaimana? Yaitu tadi bahwasanya bahasa Indonesia itu sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia. Lalu jelas alat pemersatu bangsa. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia ini semuanya bisa berkomunikasi, tidak ada gap, tidak ada salah paham karena sama, sumbernya sama. Karena Indonesia itu terdiri dari begitu banyak ragam bahasa ya. Dan dengan adanya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu. Orang yang dari Sumatera bisa menggunakan bahasa Indonesia, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Papua, semuanya bisa. Selanjutnya alat penghubung antar daerah dan antar budaya, ya ini jelas ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya bahasa Indonesia tentunya antar daerah bisa berkomunikasi dengan lancar karena yaitu tadi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemersatu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ejaan bahasa Indonesia, perkembangan dari bahasa Indonesia yang berupa ejaan. Kalau dulu itu ada istilah ejaan yang disempurnakan, EYD. Lalu ada istilahnya ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, dan juga ejaan yang disempurnakan. Nah, ini pertama ada ejaan Van Ophusen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin, disusun oleh Charles Van Ophusen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Nah, ini contohnya huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan sebagai ganti huruf Y jika berada di tengah kata. Contoh, mulai dengan ramai, Surabaya. Nah, itu. Dulunya seperti itu awal-awalnya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang. Nah, itu yang, itu jang itu yang, pajah itu payah, sajang itu sayang gitu ya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, Umar dan sebagainya. Seperti Pak Presiden kita yang pertama dan kedua itu kan Bapak Soekarno dan Soeharto itu kan menggunakan ejaan yang lama ini ya, Soekarno dan Soeharto. Tapi bacanya kan Soekarno dan Soeharto. Tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan sebagainya. Ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru. Nah, ini sebelumnya goiro menjadi guru, itu, umur dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat. Nah, rakyat itu ya, tapi bacanya rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak berjalan-jalan ke barat-baratan. Nah, itu dulu boleh seperti itu. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Ejaan pembaharuan ini tanggal 19 Juli 56 dikenal dengan ejaan Priyono Katopo. Huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan disederhanakan dengan huruf tunggal. Misal DJ diubah menjadi J. Nah, ini konsepnya. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Gabungan konsonan TJ menjadi TS. NG menjadi N. NJ menjadi N. Gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Gunakan vokal I, AU, dan OI disebut diftong. Ditulis berdasarkan pelafalannya yaitu I, AU, dan OI. Misal, satai jadi satai, harimau, harimau, amboi, amboi. Nah, gitu. Serta huruf J seperti pada kata jang diubah menjadi Y sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Zaman nih contohnya zaman, zaman, lezat, lesat. Masyarakat ya, tamasya, fitnah,
Huruf yang hilang SJ, CH, V, syukur, khusus, vakum. Nah itu. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Bisa kalian lihat ya, perkembangan dari penyempurnaan bahasa Indonesia. Ada ini ejaan baru, LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Nah ini contohnya. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misalnya remaja menjadi remaja, jalan menjadi jalan ya. Cakap, baca, sunyi, nyala, syarat, syair, tahta, ikhlas, ikhlasnya, pajak, jatah, segar, copet, vakum, zaman. Nah, itu adalah penyempurnaan dari bahasa Indonesia. Ini perkembangannya seperti itu. Nah, lalu yang mungkin kalian juga tahu ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, ya namanya EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 72 oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia semakin dibakukan. SJ, CH, TJ, DJ menjadi SJ, KH, C, dan J. Perubahan vokal, diftong, konsonan, kata jadian, kata ulang, pemisahan, kata depan, di, dan ke, tanda baca. Ya, saya kira itu tadi ya, bahwasanya kita memang harus mempelajari sejarah dan juga perkembangan bahasa Indonesia. Agar apa? Agar kita tahu kalau bahasa Indonesia itu memang digunakan untuk bahasa nasional, untuk bahasa pemersatu bangsa Indonesia.